Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang terminologi yang digunakan dalam dunia fotografi dan juga bisa digunakan dalam video. Terminologi itu adalah yang disebut dengan segitiga dalam fotografi. Teman-teman yang ingin berkecimpung di dalam fotografi memang harus mengetahui hubungan dari tiga parameter ini. Tiga parameter itu adalah yang pertama yang disebut dengan aperture atau bukaan, kemudian yang kedua yang disebut dengan shutter speed atau kecepatan rana, dan yang ketiga itu adalah ISO. Jadi kalau teman-teman bisa mengetahui hubungan dari ketiga parameter ini, itu insya Allah teman-teman bisa berbicara dengan siapapun, terutama di dalam dunia fotografi. Parameter pertama itu adalah aperture. Aperture itu dalam bahasa Indonesia mungkin disebut bukaan. Itu mendefinisikan berapa besar bukaan lensa yang dibuat saat kita memotret sesuatu objek. Semakin besar bukaan lensa itu, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Ingat ya, kita ngomong fotografi. Foto adalah cahaya, grafi adalah melukis, jadi melukis cahaya. Ketika kita membuat aperture atau bukaan yang lebar, maka zona fokusnya itu sempit. Rentang zona fokus itu dalam bahasa Inggrisnya disebut depth of field. Akibatnya apa? Begitu kita memiliki depth of field yang pendek, daerah yang bisa fokus itu juga pendek. Kita akan memiliki efek blur di depan dan efek blur di belakang dari zona yang sempit tadi. Itu yang disebut dengan efek bokeh. Kemudian kalau semakin tinggi angka aperture atau semakin sempit bukaannya, itu akan zona fokusnya itu lebih lebar. Jadi misalkan dia bisa fokus dari foreground sampai background. Parameter keduanya adalah shutter speed. Kamera itu dia memiliki kayak tirai. Tirai ini gunanya apa? Tirai ini adalah untuk membuka supaya membiarkan cahaya masuk mengenai sensor. Kecepatan membuka, menutup tirai ini yang disebut dengan shutter speed. Jadi kalau shutter speednya tinggi, maka dia membuka menutupnya cepat. Nah, kalau shutter speednya rendah, dia membuka tirainya lama. Lama, jadi artinya apa? Cahaya lebih banyak masuk, terus ditutup lagi. Efeknya satu, kalau kita menggunakan shutter speed itu kita bisa memberikan kesan dramatis. Jadi misalkan kita ingin memotret orang yang sedang berlari, itu kita bisa membuat dua kesan. Kesan pertama adalah orang itu statis. Statis artinya sedang bergerak gitu ya, diem. Nah, itu dia akan menggunakan shutter speed yang cepat atau yang tinggi. Sedangkan kalau kita ingin membuat dia memberikan efek dia bergerak atau on the move, maka dia harus menggunakan shutter speednya yang slow sehingga pergerakan si tangannya itu akan kelihatan. Kita sudah bicara tentang aperture, kita sudah bicara tentang shutter speed. Nah, sekarang kita bicara tentang ISO. Nah, apa itu ASA atau ISO? ISO atau ASA itu adalah sensitivitas sensor kamera kepada cahaya. Rule of thumb-nya, semakin tinggi angka ISO-nya, maka semakin noise lah hasil foto atau hasil video yang dihasilkan. Di dunia fotografi, permasalahan yang sering dihadapi oleh fotografer atau videografer adalah ingin membuat citra. Maksud citra ini adalah foto atau video yang memiliki efek bokeh maksimal. Atau misalkan kita ingin memotret pemandangan, atau kita ingin memotret grup, atau juga kita ingin memotret sesuatu objek di mana kita ingin memberikan kesan statik atau ingin memberikan kesan dinamis. Keadaan-keadaan yang saya sebutkan di atas tadi itu memberikan implikasi kepada fotografer atau videografer. Implikasinya adalah mau menggunakan aperture atau bukaan berapa, mau menggunakan shutter speed berapa, mau menggunakan ISO berapa. Ketiga-tiga parameter yang saya sebutkan itu tidak berdiri di ruang hampa. Begitu kita ngubah shutter speed,
maka aperture-nya akan berubah. Terus kalau misalkan aperture-nya berubah atau shutter speed-nya berubah, apakah ISO-nya kita harus ubah? Jadi itu memberi banyak kemungkinan-kemungkinan dalam kita memotret suatu objek atau membuat video suatu objek. Tujuan utama saat kita ingin memotret atau membuat video adalah agar citra yang kita hasilkan tidak underexpose atau tidak overexpose, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Ada lagu dangdut yang namanya Yang Sedang-Sedang Saja, judul lagunya. Keadaan tingkat kecerahan atau kegelapan itu disebut dengan exposure. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman secara langsung apa efeknya kalau misalkan teman-teman mengganti aperture, apa efeknya terhadap shutter speed, dan apa efeknya kalau ISO-nya kita bikin auto, apa efeknya kalau ISO-nya kita pilih di harga tertentu. Oke, check it out. Kamera yang saya gunakan kali ini adalah kamera Canon EOS 60D. Semua parameter yang saya sebutkan ini itu berlaku universal, berlaku untuk semua model kamera yang memiliki mode semi auto atau disebut juga semi manual ataupun full manual. Yang dimaksud dengan semi manual itu adalah aperture priority mode atau shutter speed priority mode. Sedangkan manual adalah kita bisa mengubah aperture, shutter speed, dan ISO secara independen. Skenario pertamanya adalah kita menggunakan aperture priority mode. Saya menggunakan ISO-nya auto. Jadi ISO-nya nanti ditentukan oleh si kamera itu sendiri. Jadi si kamera ini pinter kok teman-teman. Saya ingin membuat suatu foto yang dengan efek bokeh maksimal. Di mana saya ingin mengatur aperture saya atau bukaan lensa saya itu adalah selebar mungkin bukaannya. 2,8 ini adalah nilai aperture. Jadi saya menekan setengah dari shutter button. Begitu saya tekan setengah, kita langsung bisa mengetahui untuk membuat foto dengan exposure yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Teman-teman bisa lihat ini di angka 0, maka shutter speed yang diberikan oleh kamera adalah 1/30 detik dan ISO-nya 160. Itu adalah skenario pertama, di mana skenario pertama simple, yaitu aperture-nya kita yang menentukan, yang lainnya ditentukan oleh kamera. Apa yang terjadi kalau misalkan saya ingin mengubah ISO-nya, saya tukar dari auto menjadi memilih secara manual. Sekarang ISO-nya 100, maka teman-teman bisa melihat sekarang bahwa begitu ISO-nya saya turunkan, shutter speed-nya juga semakin melambat, yaitu tadi 1/30, sekarang menjadi 1/20. Saya menggunakan timer. Nah, itu adalah keadaan di mana aperture-nya adalah harga mati, yaitu aperture-nya 2,8 dan ISO-nya kita ubah-ubah. Mari kita ubah nilai ISO-nya. ISO-nya 400. Shutter speed-nya semakin cepat, yaitu 1/80 detik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ISO 400 itu sensornya sensitif terhadap cahaya. Sehingga untuk membuat exposure-nya tetap di 0, maka shutter speed-nya harus lebih cepat. Karena dia tidak memerlukan bukaan tirai yang lama untuk mengcapture cahaya di sensor. Skenario kedua, misalkan saya ingin memotret yang tidak hanya fokus di sini saja, ya, tapi saya juga ingin supaya fokusnya itu bisa sampai ke belakang-belakang ini. Jadi tidak ada efek bokeh. Hal yang saya lakukan, kita harus ganti aperture-nya. Dan seperti biasa, saya akan menggunakan ISO auto dulu. ISO yang diberikan oleh kamera itu adalah 5000. Tentu sangat noisy ya. Aperture-nya 16 dan shutter speed yang diberikan adalah 1/30. Baik. Itu sekarang kita menggunakan ISO-nya auto. Sekarang saya mau mengubah ISO-nya serendah mungkin. ISO 100, shutter speed yang diberikan adalah 1,6 detik. Semakin tinggi angka aperture, kalau kita menggunakan ISO yang rendah, maka shutter speed-nya juga akan lebih slow. Kemudian sebaliknya juga berlaku. Kalau bukaan lensa kita lebar, maka semakin tinggi ISO-nya, shutter speed-nya akan semakin cepat. Sekarang bagaimana kalau misalkan
kita ingin memotret suatu objek dengan kesan dinamis atau kesan statis. Kita harus mengubah modenya ke mode shutter speed priority. Mari kita membuat satu skenario bahwa let's say kita tidak mempunyai tripod. Kalau kita tidak mempunyai tripod, maka harga matinya adalah shutter speed kita tidak boleh lebih kecil atau lebih slow daripada 1/2 kali focal length. Focal length lensa yang saya gunakan sekarang adalah 24 mm. Jadi, saya tidak boleh mempunyai kecepatan shutter speed yang lebih slow atau lebih lambat daripada 1/50. Jadi, anggap ini adalah harga matinya. Kalau saya tekan setengah shutter button, untuk memotret dengan kecepatan 1/50 detik, maka aperture yang diberikan, di mana tidak under dan overexpose, itu adalah aperture-nya 2,8 dan ISO-nya 250. Sekarang saya ingin membuat kesan statis ya daripada foto yang akan saya ambil. Shutter speed saya menjadi 200. Jadi 1/200 detik. Mari kita lihat berapa ISO yang diberikan. ISO yang diberikan adalah 1000. Aperture 2,8. Setelah itu, sekarang saya ingin mengubah. Jadi masih tetap ISO-nya auto ya. Saya ingin membuat efek dinamis. Dan kalau teman-teman perhatikan sekarang, begitu saya memilih 0,3 detik shutter speed, maka aperture yang diberikan adalah 7,1 dan ISO-nya 100. Sekarang mari kita ubah shutter speed-nya menjadi 1 detik. Kalau 1 detik, maka aperture yang diberikan adalah 13 dan ISO-nya 100. Kita sekarang mengubah shutter speed-nya menjadi sangat slow agar kita bisa mendapatkan efek dinamis, yaitu dengan shutter speed 3,2 second, aperture 22, dan ISO 100 dengan exposure-nya 0. Teman-teman sekarang sudah bisa melihat ya bagaimana efek dari shutter speed. Begitu kita membuat shutter speed-nya tinggi, maka efek statisnya terlihat. Begitu kita membuat shutter speed-nya perlahan, maka efek dinamisnya terlihat. Kalau misalkan saya sudah set shutter speed saya adalah 4 detik dan saya sudah pilih ISO saya 200 ya. Harusnya kan harusnya kan shutter speed saya tidak berubah, tapi begitu saya tekan shutter button, ternyata kamera ini memberitahu kepada saya bahwa kalau kita memilih ISO 200, maka shutter speed yang optimum. Optimum artinya exposure-nya itu 0, tidak over dan tidak underexpose. Itu bukan di 4 detik, tapi di 1,6 detik. Begitu membacanya, teman-teman. Kita masuk ke model manual. Jadi kalau tadi semi manual yaitu aperture priority mode dan shutter speed priority mode, sekarang kita masuk ke fully manual mode. Teman-teman bisa lihat langsung bahwa dua angka ini langsung muncul secara bersamaan. Itu artinya kita sudah masuk ke full manual mode. Sedangkan tadi di aperture priority mode yang muncul hanya angka aperture. Dan di shutter speed priority mode yang muncul hanya angka shutter speed. Nah, begitu udah muncul dua-duanya, berarti kita sudah di full manual mode. Di full manual mode, kita juga ada pilihan untuk membuat auto ISO. Tapi tentu saja kita akan menghindari menggunakan auto ISO. Karena kalau kita menggunakan auto ISO, kadang-kadang diberikan angka yang beratus-ratus atau beribu-ribu, yang itu akan membuat banyak noise. Jadi untuk manual mode ini kita buat skenarionya adalah ISO saya harus 100 begitu ya. Saya ingin memotret dengan sesempit mungkin bukaan lensa, sebesar mungkin nilai aperture. Di Canon EOS 60D ini karena dia ada dua dial button, jadi kita bisa mengubah aperture dan shutter speed priority secara independen. Jadi sekarang saya mau mengubah aperture-nya jadi 22. Sekilas dia memberitahu bahwa shutter speed-nya adalah 0,6 detik. Tapi tunggu dulu, kita ingin melihat exposure-nya bagaimana. Apakah nanti exposure-nya berada di 0 atau dia masih di under atau overexpose. Mari kita lihat. Nah, teman-teman lihat ya bahwa kalau saya menggunakan ISO 100, aperture 22, maka shutter speed saya yang 0,6 detik itu masih terlalu cepat. Karena itu di exposure-nya masih negatif, jadi masih terlalu gelap. Saya harus memperlambat shutter speed agar cahaya yang masuk itu lebih lama lagi sehingga foto atau video yang dihasilkan menjadi cukup cahaya, jadi tidak gelap. Saya harus memperlahankan shutter speed saya.
Saya sudah ubah jadi 1,3 detik. Ini masih underexpose. Untuk mendapatkan hasil yang optimum dengan aperture 22 ISO 100, maka shutter speed yang paling optimum yang akan menghasilkan foto atau video yang tidak under atau overexpose, maka shutter speed yang diberikan haruslah 2,5 detik. Teman-teman, itulah 3 parameter yang teman-teman harus mengerti. Paling tidak, kalau orang berbicara aperture, orang berbicara shutter speed, orang berbicara ISO, teman-teman bisa mengerti arahnya kemana. Paling tidak teman-teman bisa sekarang mendapatkan feeling apa yang terjadi kalau nilai aperture-nya saya turunkan, apa yang terjadi dengan shutter speed, apa yang terjadi dengan kalau ISO-nya saya naikkan atau saya turunkan, dan apa efeknya kepada exposure. Semoga video ini berguna kepada teman-teman untuk menggunakan kamera dengan mode semi manual atau full manual, sehingga kita bisa menggali potensi kemampuan atau ilmu fotografi kita. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.